warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 bernama Dinda Fitriani, berada di Masjid Sultan Ahmad Syah Tanjung Balai. Katanya Masjid Raya Kebanggaan Kota Tanjung Balai. Bagaimana kondisi Masjid Sultan Ahmad Syah Tanjung Balai? Mari kita sama-sama review. Bunga rampai dijual orang, harum semerbak kembang melati. Tanjung Balai si kota kerang, kapankah tuan datang kemari? Balai terletak di ujung tanjung, tertulis sudah di sejarahnya. Jikalau tuan datang berkunjung, pasti terpukau keindahannya. Panjang sungainya membelah kota, jauh hulunya ke Danau Toba. Berperahu ke Muara, bertemu dengan Selat Malaka. Pantainya luas, putih pasirnya, ramailah orang mandi berenang. Jikalau sudah minum airnya, kemana pergi tetap terkenang. Kita sekarang berada di dalam ruangan Masjid Raya Sultan Ahmad Syah, yang mana di sini ada beberapa pertanyaan daripada ananda kita, bahasanya apa keunikan daripada Masjid Raya Sultan Ahmad Syah kita ini. Cuma di sini ada peninggalan yang masih utuh, yaitu beberapa pintu tetap masih ada sampai sekarang, belum ada perubahan. Itu juga dengan miniatur yang lain, termasuk mimbar. Inilah mimbar, termasuk itu salah satu tidak pernah berubah, tetap situsnya tetap seperti ini. Dan begitu juga yang ada perubahan baru-baru ini oleh pengurus masjid melalui BKM, hanya sekedar tempat untuk imam masjid, bahasanya telah ada perombakan untuk memperindah dan untuk memperbesar ruangan ini supaya tidak terlalu sempit. Nah, inilah dia, ada perubahannya. Mungkin nanti foto-foto lama bisa kita bandingkan bagaimana yang lama dan inilah perubahannya. Inilah salah satu yang ada di Masjid Raya, yang keberadaannya masih sekarang masih eksis, masih tetap kita pertahankan cagar budaya kita di Masjid Raya ini. Terus terutama keunikannya lagi, bahwasanya ini apa namanya ini? Penyangga. Ini Tidak ada penyangga ya Pak? Dia apa kan langsung dia kan? Iya. Bagaimana posisinya ini, kebijakan pada masa itu ya kan? Inilah dia tidak ada penyangga, dia hanya sekedar model bentuk seperti ini, tidak ada penyokong di atasnya. Nah, inilah dia. Di posisi Masjid Raya itu keunikannya ini, ya kan? Apakah di dalam itu kita besi kita tidak tahu, cuma inilah dia. Pada masa itu Sultan Ahmad Syah menggagas berdirinya bentuk daripada Masjid Raya tadi. Kira-kira Pak, mimbar ini berapa tahun Pak sampai sekarang berada di sini?
Ya kalau kita perkirakan ya jelas seusia dengan masjid ini juga lah. Karena apa, ketentuan-ketentuan kita kan ada masjid pasti ada mimbar. Jadi setelah tutup khutbah Jumat ataupun hari-hari besar Islam lainnya, ya kami perkirakan ya seusia dengan masjid ini karena tidak ada perubahan. Ini dia mimbarnya. Ya, kita masuk ke yang untuk peninggalan yang tertanam ataupun tertulis. dia tertulis dengan atas nama dia, ya kan? Dengan kata tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kul Mubin Sultan Ahmad Shah, ya kan? Itulah salah satu Peninggalan replika ataupun peninggalan yang didirikanlah pada masa itu dengan batu kualam, dengan ukiran kalau kita dulu bilang kan Arab Melayu ya kan. Kita dulu ukiran kita kan ini atas dia ini bukan punya siapa-siapa, punya yang lain kan, inilah dia ada di sini apa bukti peninggalannya Pak. rasanya ini punya dia gitu. Ini kita kedatangan mahasiswi Ananda Dinda Fitriani yaitu dari Universitas Asahan ingin menanyakan tentang keberadaan Masjid Raya dan yang ada di Masjid Raya ini apa-apa dan siapa pendirinya. Ini yang harus kita jabarkan kepada Ananda kita itu dan Dinda Fitriani. Di sini perlu kita sampaikan Masjid Raya ini berdiri pada tahun 1883 dengan luas 4.550 meter persegi yang mana pendirinya adalah Sultan Ahmad Shah. Dan Sultan Ahmad Shah di sini ada meninggalkan ataupun beberapa tempat dia mendirikan ini ada beberapa jenis macam yang ada di dalam Masjid Raya seperti mimbar dan ada seperti replika ukiran atas nama dia ada nanti di posisi Masjid Raya ini benda itu telah dilengketkan ataupun sebagai dia pendiri Masjid Raya. Dan di sini kita berketepatan bahasanya Masjid Raya ini pendirinya ini kita langsung ke makam beliau. Makam beliau ini adalah makam Sultan Ahmad Shah yang pendiri Masjid Raya Sultan Ahmad Shah pada tahun 1893. Kronologis Sultan Masjid Raya ini memimpin wilayah dia diperkirakan tahun 1859 dengan sampai 1888 wafat 27 Juni. 27 Juni 1828 wafat karena Kesultanan Asahan ada memegang aturan ataupun ketetapan bahwasanya bila mangkat raja anak menanam, berarti mangkat raja anaknya menanam. Ada istilah di Kesultanan ataupun di Melayu ini pemimpinnya pada masa itu raja mangkat, raja menanam. Itu ada tatanan pemerintahan pada masa itu di monarki. Jadi beliau tidak mempunyai keturunan, ya kan? Dia tidak mempunyai keturunan dan dia tidak ada mempunyai ahli waris, berarti nasabnya terputus dan dia pada waktu kepemimpinannya pernah berwasiat apabila saya wafat ataupun meninggal jadikanlah anak kemanaan saya menjadi pemangku dia ataupun menjadi sultan di negeri itu pada masa itu. Nah ini, jadi pada masa itu yang diangkatkannya, diwasiatkannya itu kepada anak kemanaannya itu anak adik yang bernama Tengku Muhammad Adil. Tengku Muhammad Adil lah meneruskan regenerasi kepemimpinan pemerintahan Sultan Ahmad Shah yaitu dengan kemanaan yang bernama Tengku Ngah Tanjung dengan gelar Sultan Muhammad Musa. Nah, itu yang bisa kami jabarkan kepada anak kami Dinda Fitriani. Inilah jabaran kami, saya sebagai sekretaris
Forum Komunikasi Keluarga Besar Kesultanan Asahan itu lembaga kami yang didirikan dan diketahui oleh pembesar-pembesar, dan dengan ketuanya itu pembesar Kesultanan Asahan yaitu Tengku Muhammad Iqbal Tamam SOS yang menjadi ketua kami di Forum Komunikasi Keluarga Besar Kesultanan Asahan. Beliau berada di Kota Medan, bertempat tinggal di sana dan berdomisili di Kota Medan. Inilah yang bisa kami sampaikan, kami jabarkan. Semoga ini bermanfaat bagi Dinda Fitriani dari Universitas Asahan beserta kepada generasi-generasi muda lain ingin mengetahui tentang sejarah peradaban Islam, khususnya Masjid Raya Sultan Marsah. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai juriat Kesultanan Asahan dan saya sebagai pengurus Forum Komunikasi Keluarga Besar Kesultanan Asahan sebagai sekretaris untuk menjaga salah satu agenda program kami di organisasi kami, yaitu menjaga aset-aset Kesultanan Asahan dari Sultan pertama sampai Sultan yang terakhir, sampai pemangku adat sekarang kami ada, itu harus kami benahi, menjaga bagaimana pelestarian cagar budaya, bahasa, adat, istiadat yang ada di Asahan, khususnya Kota Tanjung Balai pada masa itu salah satu guna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.